Tuhan memberikan penglihatan kepada saya, ya. Nah, di dalam penglihatan itu sangat jelas Tuhan tunjukkan ada layar yang sangat besar, ya. Nah, di dalam layar yang sangat besar itu ada jejeran manusia berbaris-baris, ya. Nah, manusia berbaris-baris. Jadi ukurannya gimana ya? Kira-kira layar itu segini nih, ya, tapi manusianya kecil gitu. Dan mereka berbaris-baris. Nah, dan manusia itu sangat banyak melihat layar tersebut. Di waktu melihat layar itu, ya, saya melihat orang-orang diperlihatkan akan segala perbuatan-perbuatan mereka. Saya tahu itu adalah masa penghakiman, ya. Saya tahu itu adalah masa yang sangat sulit yang dihadapi setiap manusia. Jadi layar itu sebagai bukti dari apa-apa saja yang kita lakukan selama kita di dalam dunia. Jadi saya melihat orang-orang yang berdiri itu dengan pakaian, sebenarnya tidak pakai pakaiannya tapi tertutup, ya. Mereka tidak pakai pakaian tapi kelihatan tertutup, ya. Mereka semua melihat ke arah layar. Tapi itu semua orang-orang gelap. Yang di depan layar itu semua adalah orang-orang gelap, ya. Nah, karena walaupun tubuh mereka seperti terbuka tetapi tertutup oleh kegelapan. Jadi di layar itu diperlihatkan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ya, yang mendukakan hati Tuhan, ya. Kemudian saya diperlihatkan ada satu lubang yang sangat besar. Jadi di dalam lubang itu banyak belatung-belatung, ya. Bahkan tadi pagi waktu saya bersaksi, saya masih merasakan rasa jijik itu, ya. Nah, saya melihat belatung-belatung itu. Kemudian Tuhan membawa saya untuk masuk ke dalam, karena lubang itu besar, ya. Besar sekali, seperti terowongan gitu. Nah, saya dituntun untuk masuk dan melihat ke dalam. Waktu saya berjalan, saya lihat sebelah kiri. Nah, sebelah kiri saya melihat sel-sel, ya. Ada kayak jendela, ada jerajak-jerajaknya seperti itu. Tapi waktu melihat itu saya seperti badan remuk, ya. Hati ini sangat tersayat dan teriris. Karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam alam maut, ya. Gak tahan sebenarnya saya memberitahukan ini kepada saudara. Tetapi di dalam sel-sel itu saya melihat orang-orang yang saya kenal, ya. Saya melihat mereka menjerit. Saya melihat mereka minta tolong. Saya tidak tahan sebenarnya melihat penglihatan tadi pagi yang Tuhan berikan, karena untuk kesekian kalinya Tuhan menunjukkan bagaimana orang-orang di alam maut, ya. Sebenarnya dari semua penglihatan, ini penglihatan yang paling saya bilang sama Tuhan, kalau bisa saya jangan melihat gitu, ya. Karena jeritan-jeritan daripada orang-orang yang terkungkung di sana itu sangat memilukan, saudara. Itu sangat menyakitkan gitu. Saya berjalan, ya, sangat panjang lorong itu. Saya berjalan, tetapi setiap sel ada jiwa, setiap sel ada jiwa. Di situ saya hanya terpaku, ya. Karena beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, Tuhan pernah menunjukkan hal seperti ini sama saya. Saya berjalan melihat jiwa-jiwa yang telah binasa. Mereka menjerit minta tolong. Dan saya melihat Tuhan itu hatinya berduka gitu, ya. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa itu. Mereka minta tolong, tapi di saat mereka minta tolong, Tuhan hanya katakan, terlambat. Selama di dalam bumi lah Tuhan bisa
menolong, ya. Jadi tadi pun waktu dini hari saya diperlihatkan kembali tulang saya rasanya remuk, ya. Saya mau menutup telinga, tapi tangan saya dikakukan seperti ini dan tetap berjalan. Mata saya diarahkan ke kiri untuk melihat sel-sel tersebut, ya. Saya tidak tahan gitu. Akhirnya Tuhan membawa saya lebih lagi. Waktu maju ke depan, lorong itu sangat panjang, ya. Sangat panjang. Saya melihat ada cahaya, ada terang lah, ya. Terang itu berwarna agak orange gitu. Saya pikir, oh ini apakah ada sesuatu yang dibukakan gitu, ya. Tetapi waktu melihat terang itu, hati saya tidak damai. Semakin saya mendekat, saya melihat setelah sampai di ujung lorong, ternyata itu adalah lautan api. Itu yang mengeluarkan terang tadi, cahaya itu, ya. Jadi itu hanya keluar dari api, lautan api. Dan saya mendengarkan suara Tuhan berfirman, anakku, iblis belum mencapai api itu. Karena kelak di saat penghakiman tiba, iblis akan dicampakkan ke dalam api neraka. Bersama dengan siapa? Orang-orang yang ada di sel-sel tadi. Siapa orang-orang di sel itu? Mohon maaf ya, gatal. Siapa orang-orang yang ada di sel-sel tadi? Mereka-mereka yang tidak mempertahankan iman. Mereka-mereka yang hidup di dalam keinginan daging. Mereka yang ditetapkan untuk binasa. Tetapi siapa yang menetapkan mereka binasa? Ya? Yang menetapkan mereka untuk binasa adalah diri mereka sendiri. Dengan mereka tidak mau hidup di dalam kekudusan. Dengan mereka lebih mengutamakan keinginan daging mereka. Jadi pesan ini sangat penting bagi kita semua. Sebelum mereka masuk ke lautan api, mereka berada di tempat yang sangat gelap. Mereka berada di tempat yang hanya kedengaran kertak gigi dan jeritan tangis. Saya melihat orang-orang yang saya kenal di dalamnya. Bahkan saya pernah mengingat bagaimana Tuhan menjelaskan tentang dosa-dosa hujat, ya. Ada beberapa orang yang sering saya dengar menghujat. Saya lihat di sana, ya. Tetapi ini pesan penting, ya, bagi kita yang masih berada di dalam bumi ini. Jangan pernah jatuh ke dalam dosa apapun, terlebih dalam penghujatan. Karena dosa penghujatan adalah dosa kekal. Kalau itu menghujat Roh Kudus, ya. Itulah penglihatan yang Tuhan berikan tadi pagi, supaya setiap kita, ya, menyadari masih ada hal yang akan kita hadapi di depan yang lebih besar daripada apa yang kita hadapi selama kita di dalam bumi, yaitu apa? Penghakiman. Karena tadi yang dipertontonkan itu, yang ditunjukkan layar besar, ya, dan orang-orang yang berdiri di depannya itu adalah orang-orang yang dihakimi dengan segala perbuatannya. Kemudian kemana mereka akan berada? Masuk ke dalam api, ya. Janganlah kiranya Tuhan menghakimi saudara hanya karena segala perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetaplah berjuang untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan, ya, supaya Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita buka dari
1 Petrus 2 Petrus 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 22. Ini panjang banget ayatnya ya. Jadi mohon kita semua tetap bersabar dan tetap setia supaya kita mengenali siapa sebenarnya nabi palsu, siapa sebenarnya guru-guru yang palsu. Karena selama ini kita sulit untuk mengetahuinya. Kebanyakan orang hanya mengatakan nabi palsu ini tidak mengakui Tuhan. Ya, jangan salah. Nabi palsu dan guru-guru palsu adalah mereka yang katanya hidup di dalam Tuhan, bahkan membawakan pengajaran tentang nama Tuhan. Nah, kepalsuan mereka di mana? Ini yang harus kita pahami, ya. Kalau satu contoh dia tidak menyembah Tuhan, jelas kita tahu itu bukan berasal daripada Tuhan, ya. Jelas kita tahu kepalsuannya. Nah, tetapi kalau dia membawakan nama Tuhan dan pengajaran kebenaran bahkan pertobatan, namun sesungguhnya mereka adalah nabi dan guru palsu, ini yang sulit untuk kita bedakan, ya. Nah, oleh karena itu tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan tahu siapa yang disebut dengan nabi dan guru palsu. Oke? Saya akan bacakan nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya. Sekali lagi ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Jadi zaman dahulu juga nabi palsu sudah ada di tengah-tengah umat Elohim, ya. Dan dikatakan demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi dia akan menyatu dengan kita. Dia seperti sejalan dengan kita. Dia seolah-olah sama dengan kita di dalam satu penyembahan, di dalam satu pengajaran, ya. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ini yang harus kita pahami, seperti apakah pengajaran sesat yang membinasakan ini. Kalau satu contoh pengajarannya dikatakan kamu jangan percaya kalau dia yang datang ke dalam dunia sebagai Tuhan, jelas kita tahu ya kalau ini salah, ya. Nah, tetapi nabi palsu ini tidak akan mengatakan demikian. Mereka akan tetap mengakui kalau Yahusua itu adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Bahkan mereka akan datang dengan memakai nama Tuhan. Mereka pun akan datang dengan membawa kitab yang kita pakai untuk menuntun kita ke dalam kebenaran, ya. Namun kesesatan dari pengajaran itu seperti apa? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Nah, menyangkal penguasa. Di sini kadang kita berpikir, oh, mereka menyangkal penguasa. Menyangkal dalam hal apa? Oh, dia itu bukan Tuhan. Nah, kalau seperti itu ya jelas itu sesat, ya. Tetapi ada satu hal menarik di dalam ayat ini yang harus kita pahami, yang sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak, ya. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, seperti apakah pengajaran sesat yang mereka lakukan, ya, untuk membinasakan, dan seperti apakah pengajaran yang akan menyangkal penguasa. Nah, sementara tadi saya katakan mereka membawa ini kitab suci, dan bahkan mereka membawa nama Tuhan. Jadi di mana mereka menyangkal penguasa? Di sini kita harus jeli. Di sini kita harus peka. Di sini kita harus memahami dan mengetahui, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang telah mereka kesimpangkan, ya. Banyak firman Tuhan yang telah diperkosa kesuciannya.
Disinilah tadi dikatakan mereka menyangkal penguasa. Di saat Tuhan berfirman A, tetapi kita menyangkal firman-Nya itu. Ya, paham ya? Kalau Tuhan katakan firman-Nya dan kita katakan itu sudah tidak ada, itu sudah dihapuskan, itu sudah dibatalkan. Di saat Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi kita menyangkalnya, ya sudahlah, bebas kita mau beribadah hari apa saja. Di sini kita sesungguhnya telah menyangkal penguasa dengan firman-Nya. Telah menyangkal penguasa di dalam firman-Nya. Ya, ingat, firman Tuhan itu kudus dan kekal. Ya, firman Tuhan kudus dan kekal. Firman Tuhan tidak bisa dirubah-rubah. Firman Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Firman Tuhan tidak bisa dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi. Tetapi yang ada di akhir zaman, banyak yang mengurang-urangi kebenaran firman Tuhan, bahkan menambah-nambahin, ya. Hanya untuk apa? Kepentingan mereka. Hanya untuk hasrat mereka, ya. Mereka takut untuk menyampaikan kebenaran yang sejati. Takut jemaatnya pergi, iya kan? Takut jemaatnya undur satu persatu. Takut untuk menyampaikan kebenaran. Jadi ingat, di sini menyangkal penguasa, yaitu menyangkal firman-Nya. Di saat Tuhan sudah melarang dan kita juga melakukan. Nah, dengan dalih akan sudah ada tertulis seperti ini. Tuhan tidak akan pernah itu membatalkan segala firman-Nya. Inilah yang menjadi penyesatan-penyesatan besar yang telah terjadi di akhir zaman. Dan inilah yang Roh Kudus singkapkan. Supaya apa? Supaya kita tetap maju. Supaya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan hendak datang. Dia akan datang di dalam segala kemuliaan-Nya. Dan dia akan datang untuk menjemput para mempelainya. Tetapi siapa yang akan dijemput? Siapa yang akan Tuhan nyatakan sebagai mempelainya? Adalah mereka yang setia melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Mereka yang setia melakukan segala perintah Tuhan. Kan ada tertulis segala, ya, semua perintah. Jadi tidak ada yang diabaikan satupun. Semua perintah itu, segala perintah itu harus dilakukan. Karena melalui perintah-perintah hukum dan ketetapan Tuhanlah kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Ingat, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang masuk ke dalam kerajaannya? Yang melakukan kehendak Tuhan. Apa-apa saja kehendak Tuhan ini? Ya di sini tertulis semua. Apa yang Tuhan kehendaki darimu, dari saudara dan saya, tertulis semua, ya. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang pantas kita perbuat, apa yang tidak. Ingat, manusia mengajar itu terbatas. Tetapi Roh Kudus melalui firman-Nya, dia menuntun anak-anaknya tidak terbatas, ya. Dia menuntun anak-anaknya tanpa ada batasan apapun. Oleh karena itu berikanlah hati saudara dan saya untuk membaca firman Tuhan, ya, supaya iman kita benar-benar bertumbuh dan kita memiliki pengetahuan apa sih yang pantas kita perbuat, apa sih yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya kita memahami, ya, Tuhan hanya akan mengangkat anak-anaknya dan menjadikan anak-anaknya sebagai mempelai adalah mereka yang taat dan setia dalam segala firman Tuhan. Segala, bukan setengah, bukan sepenggal-sepenggal, ya. Makanya baca semua, ya.
Tuhan berfirman dalam Matius, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi kita harus mengerti, kita harus memahami apa arti daripada perkataan Tuhan tersebut. Tetapi yang ada manusia, umat-umat Tuhan yang dikatakan sebagai Kristen atau Nasrani, ya, mereka hanya datang beribadah, dengarkan khotbah pendeta, sudah cukup bagi mereka. Hanya sekali seminggu saja, ya. Nah, yang Tuhan mau, setiap hari kita harus makan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan hari ini saudara beribadah, ya, besok udah tutup deh Alkitabnya. Seminggu lagi, ya, datang lagi ke gereja, buka lagi. Bagaimana iman saudara bisa bertumbuh? Bagaimana saudara bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak? Ya. Jadi pengetahuan kita akan tumpul kalau cara persekutuan kita seperti itu. Tetapi pengetahuan kita akan tajam di saat kita memiliki apa? Pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Jadi kita bisa menyikapi, menghadapi segala sesuatu karena kita memiliki pedang roh, ya. Haleluya. Kita lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena mereka. Karena siapa? Karena nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ini banyak jalan kebenaran yang dihujat. Kenapa? Saya katakan demikian. Ya. Orang-orang yang dinyatakan sebagai nabi atau guru palsu adalah yang lebih menjaga hati manusia daripada hati Tuhan. Sehingga kalau ada kebenaran yang kelihatan ekstrim, ya, nah, di saat kebenaran itu diberitakan, maka mereka inilah yang akan menghalangi jalan kebenaran tadi. Enggak kok, bisa kok. Satu contoh, ya, saya berikan contoh nyata tentang pernikahan karena perceraian. Ya, saya ingat beberapa tahun lalu ada pernah datang ke tempat kita, ya, rumah doa. Mereka minta dinikahkan. Jadi saudaranya ini yang meminta. Saya tanya statusnya, status pernikahan mereka gimana. Ternyata si laki-laki sudah pernah menikah dan telah bercerai. Saya katakan, oh maaf, di tempat ini tidak akan menikahkan pernikahan oleh karena perceraian. Sebab pernikahan seperti ini adalah jinah di hadapan Tuhan. Saat itu mereka menawarkan, tolonglah Bu, berapapun yang ibu mau, apa yang ibu perlukan kami berikan, katanya. Tapi nikahkanlah mereka. Saya tetap katakan tidak. Ya, karena iman kita bukanlah iman suap. Ini teman baik saya yang menghantarkan. Jadi yang mau menikah ini ponakannya kali, ya. Ponakannya atau siapa? Oh, ponakan apa sepupunya lah, kira-kira seperti itu, ya. Tapi saya tetap katakan tidak. Mohon maaf. Kok kamu gitu sih, katanya gitu. Ya, saya tidak akan mau menikahkan. Bahkan kamu sendiri jangan dukung hubungan itu, karena nanti Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu, saya bilang. Ya. Nah, tetapi banyak gereja-gereja di akhir zaman ini, ya, yang menikahkan pernikahan seperti ini hanya karena apa? Hawa nafsu, keserakahan, hasrat, sehingga mereka, ya, menutup jalan kebenaran itu, bahkan menghujat, ya. Di saat seseorang menyampaikan, oh itu tidak benar, jangan pernah menikahkan orang yang seperti itu pernikahannya. Nah, si pendeta itu, palsu itu, bisa kok,
Orang istrinya sudah menikah kok, iya kan? Nah, istrinya kan sudah berzina, jadi ya bisa dia menikah lagi. Sehingga si nabi palsu ini pun menghujat kebenaran, ya. Jadi hati-hati. Yang seperti inilah yang dikatakan sebagai nabi dan guru palsu. Membenarkan atau menghalalkan apa yang salah. Sehingga disinilah mereka menyangkal penguasa. Karena dengan menikahkan orang yang pernah menikah dan bercerai, ya, dan mereka menikahkannya di dalam gereja, maka mereka telah menyangkal penguasa yang mengatakan tidak ada pernikahan karena perceraian. Sebab pernikahan seperti itu adalah zina. Nah, bisa paham kan? Jadi di saat menghalalkan segala sesuatu, namun segala sesuatu itu bertentangan dengan firman, seperti inilah dikatakan guru palsu. Hanya karena apa? Uang. Hanya karena keinginan, ya. Kadang sudah melihat ya jemaatnya salah, tapi jemaatnya ini merupakan donatur, ya kan? Tidak berani menegur kesalahan, ya. Saya pernah beribadah di satu tempat. Jadi saya tahu ada jemaat yang ditonjolkan di sini. Memang luar biasa firman Tuhan ini, ya, dipraktekkan. Karena mereka orang berada, duduknya selalu di depan ini, ya kan? Nah, jadi saya tahu bapak ini sudah berpuluh tahun menjadi jemaatnya, keluarga ini. Dan keluarga ini merupakan keluarga yang ditonjolkan dalam peribadatan itu, ya. Namun saya tahu kalau bapak ini masih merokok, ya. Nah, dan dahsyatnya lagi, tentang merokok inilah dulu, ya. Bapak ini masih merokok. Tetapi si gembala tidak berani untuk menegur kesalahannya. Bahkan dia selalu duduk di depan, ya. Berpuluh-puluh tahun loh jadi jemaatnya, tetapi tidak melepaskan segala dosa. Berpuluh-puluh tahun menjadi jemaat tetap dipakai, padahal tubuhnya dicemari oleh segala dosa. Hanya karena apa? Donatur. Berarti hasrat, ya. Nah, dan satu lagi yang paling mencengangkan, saya pernah tanya bapak ini, Pak, saya mau tanya, menurut bapak pemberitaan tentang binatang haram itu gimana? Oh, itu benar itu Mak Rahel, katanya. Itu benar itu. Nah, terus cuman ya memang itulah yang belum bisa aku lakukan. Ini gembala loh yang menyampaikannya. Saya belum bisa melakukannya, katanya. Wah, saya bilang saat itu, Pak, bagaimana nanti pertanggungjawaban Bapak di hadapan Tuhan atas domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Bapak? Apalagi donatur ini ternyata jualan binatang haram juga, ya kan? Ini jadi orang menyangkal kebenaran, ya, menyangkal penguasa hanya karena apa? Daging. Tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak berani menegur kesalahan. Hanya karena hasrat. Nanti kalau ditegur nggak datang beribadah, nggak jalan, ya kan? Nah, kita lanjut lagi. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ini berbicara apa? Khotbah kemakmuran. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ngeri, ya. Kepada pengajar-pengajar yang demikian, ya, yang mengesampingkan firman Tuhan hanya untuk hawa nafsu, hanya untuk kedagingan, hanya untuk keinginan daging, ya, hanya untuk menjaga hati manusia. Apa hukuman yang menimpa mereka? Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia. Hati-hati. Ini nih bagi pemberita-pemberita yang memberitakan firman Tuhan, tolong, ya. Jangan sampai pemberitaanmu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan di sini, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ngeri, ya. Kebinasaan tidak akan tertunda.
Sebab jikalau Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, di sini dikatakan malaikat saja yang dahulu hanya memuji dan menyembah Tuhan, yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, di saat mereka salah, Tuhan tidak menyayangkan mereka. Bahkan mereka dipisahkan untuk satu hari penghakiman besar untuk malaikat-malaikat yang tadinya sudah duduk diam bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi saudara yang diciptakan dari tanah, ya, yang ada di dalam bumi, belum di sorga, ya, belum melihat Tuhan. Malaikat saja tidak disayangkannya, apalagi manusia yang hanya dari debu tanah. Jadi supaya kita berpikir sampai sejauh itu, ya, supaya jangan asal-asal berbuat dosa, ya. Dan jikalau Elohim tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Nah, dunia kan Tuhan diciptakan gede toh, ya. Dan bumi inilah tempat manusia berpijak. Tetapi itu pun tidak disayangkannya di saat manusia berbuat dosa. Bayangkan, air bah itu sedunia loh. Ini banjir di tempat kita masih di tempat satu-satu wilayah. Zaman purba, ya, dunia ini dipenuhi oleh air bah. Tuhan tidak menyayangkan. Di saat apa? Di saat manusia melakukan kedurhakaan di hadapan Tuhan. Tetapi dia hanya menyayangkan anak-anaknya yang setia kepadanya, yaitu Nuh beserta keluarganya, ya. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Jadilah pemberita kebenaran, ya, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Elohim membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, malaikat yang memberontak pun Tuhan tidak sayangkan. Dunia di zaman Nuh Tuhan pun tidak sayangkan. Sodom Gomora pun Tuhan tidak sayangkan, ya. Terlebih manusia yang hidup di dalam kefasikan, ya. Jadi apa yang terjadi semua ini, apa yang dibukakan dalam firman Tuhan, ini sebagai perenungan bagi kita, supaya kita merasa takut akan Tuhan, takut akan kuasa Tuhan, ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini janji yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita, ya. Ini janji yang sangat nyata, yaitu apa? Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Nah, jadi pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi. Pencobaan-pencobaan yang dahsyat akan datang melanda bumi, ya. Tetapi percaya, Tuhan tahu menyimpan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oleh karena itu, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan, karena Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk masa penghakiman nanti. Itulah tadi yang saya lihat, yang dipertunjukkan layar, ya, di mana di depannya banyak orang-orang berbaris di dalam kegelapan, ya.
Mereka dipertontonkan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama mereka ada di dalam bumi. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Elohim. Ya, dengan kita menyangkal firman Tuhan, kita menghina pemerintahan Elohim. Ya, oleh karena itu jangan pernah menyangkal firman Tuhan, tetapi setialah di dalam segala firman-Nya. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Elohim. Ya, malaikat-malaikat pun tahu, ya, kesalahan-kesalahan. Mereka pun tidak suka dengan segala pemberontakan. Tetapi malaikat pun tidak akan pernah memakai kata hujat untuk apa yang merupakan pemberontakan yang mereka lihat dan mereka ketahui. Ya, sekalipun sebenarnya mereka menuntut hukuman atas kesalahan tadi di hadapan Elohim. Ya. Tapi kalau untuk menghakimi, untuk menghujat, mereka tidak akan mau. Tetapi nabi palsu dan guru-guru palsu tersebut, mereka begitu berani dan angkuh sehingga mereka tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Seperti apa menghujat kemuliaan? Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di akhir zaman, yang menyingkapkan kepada kita hal-hal yang rahasia akan kerajaan-kerajaan sorga. Ya. Nah, tetapi di saat pemberitaan-pemberitaan itu dibukakan, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu menganggap ini suatu hama bagi mereka yang akan mengganggu pekerjaan yang mereka sedang kerjakan. Ya. Sehingga mereka dengan angkuhnya, mereka dengan beraninya menghujat kemuliaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan melalui anak-anak pilihannya untuk menyampaikan segala hal-hal yang akan datang. Mereka inilah yang disebut sebagai nabi dan guru palsu. Ya, mereka yang menolak kebenaran, mereka yang menghujat kebenaran hanya karena hawa nafsu. Sama seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, mereka menghujat kebenaran. Di saat hari-hari terakhir, Tuhan menyampaikan kebenaran yang mutlak daripada surganya. Itu sangat bertentangan dengan daging mereka. Sesungguhnya para ahli Taurat memiliki keirian. Ya. Nah, dan Pontius Pilatus tahu kalau mereka iri, makanya mereka menyalibkan Tuhan Yahusua. Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu juga mengetahui, ya, apa yang ada di dalam diri seseorang di dalam pemakaian Tuhan. Tetapi karena keirian, mereka berani untuk menghujat. Mereka berani untuk mencela kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang Tuhan pakai, ya, yang dihujat beberapa hamba Tuhan, doakan. Saudara pasti akan tahu. Saudara pasti akan Tuhan bukakan siapa yang benar. Apakah yang menghujat itu ataukah yang dihujat, ya? Apalagi di akhir zaman, pekerjaan-pekerjaan atau karunia-karunia roh yang Tuhan nyatakan dalam kemuliaannya, ini banyak dihujat, banyak ditolak, ya, akan banyak ditolak, ya. Beberapa waktu lalu ada yang cerita sama saya, Bu, saya tahu roh Tuhan yang ada pada ibu, dan banyak yang menghujat. Saya hanya bilang, sudah dari dulu, semenjak saya memberitakan firman Tuhan, saya dihujat. Tetapi semakin mereka menghujat, semakin berkat Tuhan nyatakan, ya, ada sukacita dan damai sejahtera yang melekat selalu di dalam hati ini, ya. Karena saya hanya mengingat janji Tuhan,
anakku, di saat memberitakan kebenaran, engkau akan ditolak dan dihujat. Tetapi ketahuilah, tetaplah bertahan di dalam rohku, tetaplah bertahan di dalam apa yang kau terima daripadaku, sebab mereka akan melihat kebenaranlah yang ada padamu. Ya, dan saya percaya itu. Yang saya ikuti, yang saya sembah adalah Tuhan Yehoshua yang telah disalibkan, mati dan bangkit kembali. Dia disalibkan karena apa? Menyampaikan kebenaran. Ya, waktu dia menyatakan mujizat, yang ada dia dilulukan. Tapi waktu dia menyatakan kebenaran sesungguhnya, bahkan yang dia kasih makan ikut menyalibkan dan menghujat dia. Ya, dan saya juga percaya, di saat saya juga menyampaikan kebenaran, akan banyak saya terima penderitaan itu. Karena saya ingat firman Tuhan, bersukacitalah engkau yang masuk ke dalam penderitaan Hamasia. Kan gitu. Bersukacitalah engkau yang dicela dan dianiaya oleh karena kebenaran. Ya, dan saya akan tetap berjuang di dalam kebenaran ini. Sekalipun banyak hujat yang saya terima, udah kebal nih telinga ini. Ya kan? Nah, karena saya percaya suatu hari mereka akan menyadari Roh Tuhanlah yang diam dalam diri saya, yang menyampaikan segala kebenaran kepada saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Hanya Dialah Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Ya. Ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Ngeri ya. Ya. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu adalah mereka yang hanya memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran, yang bahkan menyangkal firman Tuhan hanya untuk kesejahteraan daging mereka, ya. Yang bahkan menyangkal firman Tuhan hanya untuk menjaga hati manusia. Mereka ini dikatakan seperti apa? Mereka sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi dari detik ini, jangan pernah mengabaikan hati Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan apa kata Tuhan hanya karena menjaga hati manusia. Tetapi marilah kita berjuang menjaga hati Tuhan dan percaya. Sekalipun di saat menjaga hati Tuhan kita merasa seolah-olah ditinggalkan dunia, percaya penyertaan Tuhan besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran sekalipun engkau ditinggalkan dunia, asalkan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Ini sebab hidup kita bukan untuk penilaian dunia, bukan untuk perkenanan dunia, tetapi hidup kita hanya untuk perkenanan Tuhan. Dikatakan lagi, mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ngeri sebenarnya hukum bagi guru dan nabi palsu, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, berfoya-foya pada siang hari. Ini bisa kita ibaratkan siang hari ini di saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan, di saat Tuhan masih memberikan kita waktu untuk memulihkan segala keadaan. Sebab kalau sudah senja, Tuhan akan membawa kita kembali. Jadi guru palsu dan nabi-nabi palsu, mereka ini berpoya-poya pada siang hari. Mereka hanya menyampaikan segala apa yang mengenakan telinga, segala apa yang mengenyangkan perut, ya. Mereka berfoya-foya pada siang hari, ya. Mereka memberitakan segala firman hanya untuk mengangkat anak-anak Tuhan supaya mereka merasa nyaman. Mereka tidak memberitakan tentang perobekan, penyucian, pemurnian. Takut mereka. Sebab sesungguhnya nabi dan guru palsu, mereka berdiri untuk upahan dunia. Ya.
mengharapkan upah dari dunia, bukan mengharapkan upah yang daripada Tuhan. Ya, menjadikan gelar hamba Tuhan sebagai profesi untuk meraup perobekan, penyucian, pemurnian, tetapi mereka memberitakan kenikmatan-kenikmatan pada siang hari, di saat waktu Tuhan masih berikan bagi kita untuk bertobat. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.